Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat toolpad machining untuk jobsit kedua ini. Jadi nanti rencananya saya mau tunjukkan untuk machining untuk bagian half ini ya, bagian atas ini aja. Nah, untuk mempersingkat waktu karena yang bawah nanti prosesnya serupa ya, sama. Kemudian nanti untuk prosesnya kita langsung tidak ada finishing ya, artinya untuk thicknessnya langsung kita nolkan. Ini juga untuk mempersingkat waktu. Nanti kalau misalkan pengen masih finishing sendiri, silahkan nanti dibuat sendiri jika ingin mencoba ya. Nah, rencananya, sebelum kita membuat toolpad itu kita harus tahu rencananya dulu. Nanti untuk bagian ini kita kerjakan dengan apa, ini dengan apa. Jadi nanti kalau kita lihat model seperti ini ya, nanti kita butuh machining 3 dimensi sama 2 dimensi. Jadi ada beberapa yang kita gunakan menggunakan toolpad 3D sama 2 dimensi. Jadi untuk yang bagian miring ini ya, ini ada kemiringan, ini juga ada kemiringan. Nanti ini kita pakai toolpad 3 dimensi. Kemudian ada lagi nanti ini bagian dalamnya ini juga ada kemiringan. Nah ini juga, ini ya bagian sini ini juga pakai 3D. Nah, kemudian untuk bagian sini nanti kita skip dulu. Nah, karena ini miring, tetapi di sini ada undercut bagian sini. Kalau kita kerjakan pakai tool dari sini, workplane ini, nanti di sini tidak kemakan, artinya ini undercut. Jadi ini kita nanti butuh workplane baru. Terus di sini juga, ini untuk drill ini juga undercut. Kalau kita gunakan workplane dari atas ini, maka kita nanti butuh workplane baru di sini. Oke, jadi nanti kita skip dua ini, kemudian untuk yang ini tadi 3D ya, ini 3D, dan ini juga 3D. Oke, dan untuk yang lubang besar ini nanti kita gunakan 2D machining, ini juga 2D machining, kemudian ini juga 2D machining di sini. Oke, kemudian ini untuk flat ya, ini bagian sini ya, kita pakai flat machining. Oke, kira-kira rencananya seperti itu. Nah, kita mulai saja. Pertama kalian save dulu. Setelah kalian buka, kalian import modelnya, kalian jangan lupa save dulu. Save project ya. Save project dengan nama terserah. Nah, setelah kita save, ini kita matikan untuk global transformnya. Oke, kemudian kita tentukan dulu untuk cutting tool yang dibutuhkan. Nah, rencananya nanti untuk cutting tool untuk roughing kita pakai 12 saja, yang besar sekalian ya, 12. Kemudian untuk yang bagian dalam sini dan ini kan ada radiusnya ya, ini juga ada radiusnya. Kita cek dulu ya, kita pakai measure radius. Nah, ini kita cek, ini R4, ini R4, ini R4, R4. Berarti nanti kita pakai diameter 8 mm ya. Dan bagian sini itu R3, berarti diameter 6. Ini R3, ini juga R3, pakai diameter 6. Kemudian di sini ada R4, berarti ini lubang drill ya, berarti drill diameter 8. Dan di sini ada drill 8 juga, R4 ini. Nah, terus kemudian di sini kan kita ada 3D machining, maka kita pakai bonus. Nah, bonusnya kita gunakan bonus, sebenarnya besar pun nggak masalah yang luar ini ya. Nah, cuman di sini ada bagian yang ada radiusnya, ini kita cek. Nah, di sini radius 3, berarti ini bonusnya 6. Jadi langsung saja kita gunakan bonus 6 untuk seluruh permukaan bagian atas ini pakai 3D machining bonus 6 karena di sini ada R3. Di sini juga bagian miring tadi juga 3D machining, ini ada
R3,03 ya, berarti kita pakai R3 juga. Oke, kita buat cutting toolnya dulu ya. Ini Create New Tool, pakai end mill. End mill 12. Ini 12. Tool nomor 1. Ini 4. Create New Tool lagi. Ini end mill 8. Nomor 2. Kemudian end mill 6. Kemudian bonus 6. Nomor 4 ya 2. Create New Tool drill. Drill 8. Nomor 5 ini 2. Oke, cutting toolnya sudah. Nah, ini karena tadi ada dua bagian yang kita skip ya, karena kita pakai workplane yang berbeda. Nah, ini di sini kita pakai workplane berbeda, jadi nanti kita tutup saja untuk model ini supaya pahatnya tidak masuk ke sini ya. Nah, caranya kita blok untuk modelnya, dan klik kanan, kita surface modeling, masuk ke surface modeling, nanti akan buka software PowerShape-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tutup bagian sini ya. Nah, ini kita gunakan wireframe ini ya, masuk ke wireframe dan composite curve. Nah, kita pilih ini. Sini, terus oke. Dan untuk yang lubang juga sama. Oke. Nah, setelah itu kita buat surface. Kemudian smooth surface. Klik ini. Nah, otomatis dia akan bentuk sendiri. Kita apply, kemudian ini apply, dan ini apply. Oke. Setelah itu klik centang ini. Nah, maka di sini nanti dia otomatis langsung ini ya, terbentuk sesuai yang telah kita edit tadi. Ini tertutup, jadi tertutup. Nah, ini kebalik ya surface-nya. Kalau kebalik bisa kalian reverse selected ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita buat untuk bloknya. Nah, kita pakai global transform.
kemudian expansionnya kita lebihkan 5 ya, calculate dulu. Nah setelah itu untuk bagian atasnya ini kita perpendek aja lebihnya, sheetnya maksimumnya kita kurangi 4. Nah jadi seperti ini set. Oke, setelah itu ke work plane, position on block, kita pilih yang tengah ini. Nah ini work plane 1, kita edit, swipe, set, X, accept, kita aktifkan. Nah seperti ini. Oke, pertama. Nah, kemudian untuk workplane kedua langsung saja kita buat ya. Nah untuk workplane kedua, kita cek lagi di sini ya, di section. Nah di sini dari sini. Oke, nah di bagian sini, nah ini karena dia tadi miring ya ke sini ya, dan undercut, maka kita butuh workplane baru. Nah workplane-nya harus ini ya, bidangnya ini harus tegak lurus dengan bidang miring. Jadi kita bisa gunakan acuan nanti bidang ini sebagai workplane baru. Nah untuk bagian yang sini, ini harus, nah yang drillnya ini ya, ini juga harus sama tegak lurus dengan arah dari drillnya ini ke sini. Kita berarti bisa gunakan workplane ini karena ini siku ya 90 derajat. Di sini kita bisa gunakan acuan ini, bidang yang atas ini, tapi yang di sini acuannya adalah dinding sini karena di sini tidak tegak lurus ya. Di sini kita tidak bisa gunakan acuan atas ini, tapi kita gunakan acuan dinding ini. Oke. Nah workplane kedua, acuan dinding ini, home create workplane line on geometry nih, workplane line to geometry nih ya. Kita gunakan ini, pokoknya di surface ini ya, surface ini. Nah kemudian untuk XY nya kalian perhatikan, ini kita edit dulu, arahnya harus benar ya. Nah arahnya nanti dari atas ini, berarti setnya ke atas, swipe, kita swipe, setnya ke sini, X nya ke sana. Oke. Jangan oke dulu, tapi nah, ini kan posisinya masih sudah benar ya, posisinya cuman letaknya salah ya. Ini orientasinya benar, cuman letaknya ini tidak bisa kita setting nanti kalau di sini ya nolnya. Maka ini kita ganti di daerah sini supaya nanti kita bisa atur untuk X0, Y0, Z0 nya. Nah ini kita off ya untuk posisinya. Kita pakai between ini ya, between ini dan ini. Nah di tengah, karena midpointnya tadi tidak ada, kita gunakan between aja. Nah ini sudah di tengah-tengah sini, dan apply, accept. Nah ini kita aktifkan, bentuknya jadi seperti ini. Matikan dulu drill. Nah oke, ini sudah bagus. Oke, untuk workplane ketiga, nah ini kita bisa gunakan acuan ini, workplane line to geometry. Kita pilih surface ini pokoknya. Nah untuk letaknya nanti kita letakkan di ujung sini juga sama, kita letakkan di tengah. Klik kanan dulu, workplane editor, ini swipe axis dulu, setnya ke sana, setnya ke sini, X ke sini. Kemudian posisinya sama ya, kita gunakan between aja karena di point nggak ada. Ini tengah ini. Nah tengah sini, apply, accept. Oke. Nah dengan workplane seperti ini sudah nanti bisa kita gunakan acuan ya. Untuk settingnya nanti, untuk yang tengah ini kan acuannya kan tadi ya, bloknya itu kiri kanan, atas bawah, atau X nya di tengah, Y nya juga di tengah. Sedangkan untuk yang workplane kedua ini, acuannya nanti di tengah-tengah antara
kalau ini sudah jadi produknya kan, sudah di machining kan, ini kan terbentuk bagian sini dengan sini sebagai acuan untuk Y tengahnya, Y0 nya, dengan untuk X0 nya kita gunakan permukaan ini sebagai acuan. Nah di sini untuk Z0 nya juga permukaan ujung sini. Oke, untuk sebelah sini untuk Y nya sama, permukaan sini dengan sana. Untuk X nya permukaan sini, untuk Z nya permukaan ini sebagai acuan ketika setting X0 Y0 di mesin. Oke, pertama kita aktifkan dulu yang pertama ini ya. Nah setelah itu blok sudah, backplate sudah, dan kita buat untuk toolpad strategi yang pertama. Toolpad kita pakai 3D area clearance, kemudian model area clearance. Oke. Kemudian untuk bloknya perhatikan, sudah benar ya. Nah, toolnya kita pakai NML 12, perhatikan limitnya tidak ada ya. Untuk model area clearance-nya, thickness-nya 0,2. Nah ini kenapa ada thickness-nya? Tadi kan rencananya awalnya kita langsung finishing ya, artinya thickness-nya harus 0 ya, tidak ada proses finishing. Nah ini untuk proses pertama harus ada finishing karena untuk bagian permukaan atas ini kan nanti kita pakai 3D ya, jadi ini nanti kita finishing pakai 3D. Jadi untuk yang pertama nanti kita gunakan thickness 0,2. Oke, kemudian untuk step overnya kita pakai 5. Ini untuk arahnya ini semua. Oke, kemudian setelah itu langsung masuk ke rapid mode ya, kita calculate. Dan lead-nya pakai rem, tank-nya pakai skim. Nah untuk fit and speed-nya tidak saya bahas ya, ini sudah kita bahas sebelumnya, silahkan dihitung sendiri sesuai dengan katalog tool yang digunakan dan kita calculate. Ini untuk toolpad yang pertama, kemudian kita coba simulasi. Ini kita simulate from start, play. Nah ini kalau kita lihat di sini ada proses pengerjaan ya, padahal nanti di sini rencananya 2 ini 1 2 ini ya. Itu kita pakai 2D machining. Jadi nanti di sini kita hapus saja 2 ini ya, supaya tidak ada proses pengerjaan. Oke, kita kembalikan ke image. Nah ini kalian bisa hapus ya, ini dari atas. Nah perhatikan view dari atas ini kita matikan. Dan di toolpad ini kita matikan untuk lead and link-nya. Nah setelah itu kalian pilih ya toolpad yang akan kalian hapus. Nah seperti ini, dan klik kanan, edit, delete selected component. Nah seperti ini. Jadi nanti untuk bagian dalam ini dia skip ya, tidak ada proses pengerjaan. Untuk yang ini juga sama ya. Nah ini kita select di sini. Klik kanan, pilih toolpad, edit, delete selected component. Ini juga kanan, toolpad, edit, delete selected component. Nah
Oke, jadi di bagian sini, dalam sini, dan dalam sini itu tidak ada proses pengerjaan. Nah, kita coba cek lagi, simulasi lagi ya. Exit dulu ya. Ini nggak bisa kita restore ya, tadi belum kita save. Ini simulate from start, play. Oke, jadi ini untuk yang tengah sama yang sini itu sudah tidak di machine lagi. Sudah oke, jadi nanti kita pakai 2D machining. Oke, ini kita stop. Oke, ini toolpath yang pertama sudah oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita buat toolpath kedua. Ini untuk finishing untuk bagian luar dinding ini ya, karena tadi ada thickness-nya. Ini kita finishing sekalian yang dinding ini kita pakai nama dinding ini ya, sini, dinding sini, nama dinding sini. Nah, ini kita pakai constant Z ya. Ini kita masuk ke toolpath, masih tetap pakai diameter, kita sudah ganti pakai diameter 8 ya, karena di sini ada R4 nya di sini. Oke, ke toolpath, kemudian finishing constant set. Oke. Toolnya pakai NMU8. Limitnya tidak usah, constant set. Nah, thicknessnya 0 ya, step downnya 3 oke. Untuk directionnya ini, rapid move nya OLED, lead and link nya kita pakai horizontal aja karena dia dari samping. Linknya kita pakai scheme. Oke, dan calculate. Nah, terus oke, ini juga sama ya, ini kita lihat dari atas. Nah, karena di sini nanti kita pakai 3D ya, ini kita hapus saja. Ini klik kanan, edit, delete, select operation. Yang dalam ini juga sama, kita delete, edit, toolpath, edit, delete, select operation. Sama yang ini juga, toolpath, edit, delete, select operation. Oke. Oke, kemudian ini juga sama. Ini kita delete ya. Ini kita delete karena nanti kita pakai 2D di sini ya. Oke, ini sudah oke. Jadi ini digunakan untuk finishing bagian dinding sini, dinding sana, sama bagian sini. Nah, rencananya itu untuk toolpath yang kedua ini. Oke, ini coba kita simulasi. Toolpath yang kedua. Nah, ini toolpath kedua itu untuk finishing bagian sini sama bagian sini, masih sisa sana. Oke, ini kita store lagi. Kalau sudah benar itu kalian bisa store ya. Ini kembalikan ke no image lagi.
Oke, setelah itu untuk toolpad yang ketiga kita mau finishing bagian permukaan ini ya. Permukaan ini tadi masih ada sisa. Ini kita gunakan flat machining karena ini bentuknya flat ya. Nah, kita masuk ke toolpad, kemudian toolpad, finishing, kemudian flat machining. Nah, ini offset flat finishing ini. Oke. Oke, untuk toolnya kayak min 8. Nah, untuk limitnya ini kita limit ya, karena yang kita offset kita finishing hanya bagian sini ya. Untuk minimumnya kita pilih ini. Nah, untuk maksimumnya kita pilih ini juga. Cuman ini kita tambah di atas, kita plus 1 mili ya. Oke. Ini antara sampai dari minus 21 sampai minus 22 ini di sini. Jadi kalau kita lihat dari samping, nanti kita hanya prosesnya dari sini ke sini saja. Oke. Kemudian untuk thickness-nya 0, step over-nya 5, oke. Direction-nya any. Untuk rapid move-nya calculate. With ending-nya kita gunakan lead in ramp. Dan untuk link-nya kita gunakan step down saja. Oke, calculate. Nah, ini jadi nanti yang kita finishing hanya bagian sini untuk memastikan ini sudah flat ya, sesuai dengan geometrinya. Oke, setelah itu kita coba simulasi lagi. Simulation direction, ini kita simulate start. Oke, ini sudah flat. Nanti bagian sini tadi pakai 2D ya nanti ya, ini nggak masalah. Ini seperti ini. Oke, ini kita store dulu, kembalikan ke image. Oke, ini untuk toolpad yang ketiga sudah.